Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program audiobook. Dan kali ini kita masuk ke buku kedua, yaitu buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karya dari Khalid Muhammad Khalid. Teman pecinta sejarah, hari ini kita masuk ke sahabat yang ke-38 atau ke episode 40 dari rangkaian bacaan kita, yaitu Sabit bin Qais, orator kebanggaan Rasulullah dan Islam. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Jika Hasan adalah penyair kebanggaan Rasulullah dan Islam, maka Sabit adalah orator kebanggaan Rasulullah dan Islam. Kata-katanya kuat, tegas, padat, dan menarik. Pada tahun kedatangan para utusan dari penjuru Jazirah Arab ke Madinah, datang juga utusan dari Bani Tamim. Mereka berkata kepada Rasulullah, "Kami datang untuk menunjukkan kelebihan kami. Izinkan penyair dan orator kami bicara." Rasulullah tersenyum dan berkata kepada mereka, "Aku izinkan, silahkan." Utarid bin Hajib, orator mereka, mulai bicara, membanggakan kelebihan kaumnya sampai tuntas. Setelah itu, Rasulullah berkata kepada Sabit bin Qais, "Berdiri dan jawablah." Sabit berdiri dan mulai bicara. "Segala puji bagi Allah, langit dan bumi adalah ciptaannya. Keduanya berjalan sesuai aturannya, singgasananya meliputi ilmunya, setiap yang ada dalam karunia-Nya. Dengan kemahakuasaannya, kami dijadikan pemimpin, memilih manusia terbaik sebagai Rasul. Dialah manusia paling mulia, paling jujur, paling tinggi derajatnya. Kepadanya diberikan Al-Quran dan diserahi tanggung jawab membimbing seluruh manusia. Dialah manusia terbaik pilihan Allah di alam semesta ini. Ia mengajak manusia beriman, ajakannya disambut baik oleh kerabat dan kaumnya. Merekalah kelompok manusia dari keturunan terbaik, dan ternyata tingkah laku mereka juga sangat baik. Merekalah orang-orang muhajirin. Kemudian kami, kaum Ansor, datang menyambut baik ajakannya. Kamilah para penolong agama Allah, pendamping Rasulnya. Kiprahnya di medan perang dimulai di perang Uhud. Setelah itu ia tidak pernah absen di setiap peperangan. Perjuangan dan pengorbanannya luar biasa dan menakjubkan. Sulit dicari bandingannya. Di perang Riddah, ia selalu berada di depan, membawa bendera kaum Ansor, menyabetkan pedangnya tanpa henti. Di perang Yamamah, yang beberapa kali sudah kita bicarakan, Sabit melihat dampak buruk dari serangan mendadak pasukan Musailamah Al-Kazzab. Maka ia berseru dengan suara yang lantang menggelegar, "Demi Allah, tidak seperti itu dulu kami berperang bersama Rasulullah." Ia pergi tidak jauh. Ketika kembali, ia sudah membalut badannya dengan kain kafan. Ia berseru lagi, "Ya Allah, aku benar-benar tidak ikut bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan." Yaitu maksudnya kaum muslimin yang tidak berperang dengan tidak gigih. Salim, mantan budak Abu Huzaifah yang memegang bendera kaum muhajirin, bergabung bersamanya. Keduanya menggali 2 lubang, masuk ke lubang itu dan menimbunnya dengan tanah. Hingga separuh tubuh mereka tertimbun dalam lubang. 2 orang itu bagai paku bumi yang separuh badannya tertanam dalam tanah, dan separuh lagi menghadap ke arah musuh, siap menghadapi setiap tentara musuh yang mendekat. Mereka membabat habis setiap tentara musuh yang mendekat, hingga akhirnya keduanya menemui kesyahidan di lubang mereka. Tindakan 2 tentara muslim ternyata sangat besar pengaruhnya, mengembalikan semangat pasukan Islam. Mereka kembali berperang dengan gigih, hingga akhirnya pasukan Musailamah terkubur bersama pasir dan tanah untuk selamanya. Sabit bin Qais, sang orator dan prajurit pelih tanding ini, memiliki jiwa yang patuh, hati yang tunduk. Ia sangat takut dan malu kepada Allah. Ketika Allah menurunkan ayat, "Sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang yang congkak dan sombong," yaitu surat Luqman ayat 18, Sabit menutup pintu rumahnya dan duduk menangis. Tindakan seperti ini ia lakukan agak lama, hingga terdengar oleh Rasulullah.
Dia dipanggil oleh Rasulullah dan ditanya tentang tindakannya itu. Ia menjawab, "Ya Rasulullah, aku ini suka baju yang bagus dan sandal yang bagus. Aku khawatir termasuk orang-orang yang congkak." Nabi menjawab dengan tertawa, "Kamu tidak termasuk orang yang congkak. Kamu akan hidup dengan baik, kamu mati dengan baik, dan masuk surga." Ketika Allah menurunkan ayat, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara melebihi suara Nabi, dan janganlah berkata kepada Nabi dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara di antara kalian sendiri. Karena yang demikian itu menjadikan amal kebaikan kalian sia-sia tanpa kalian sadari." Al-Hujurat ayat 2. Sabit menutup pintu rumahnya lalu menangis. Rasul mencarinya dan menanyakan tentang dirinya. Beliau menyuruh seseorang untuk memanggilnya. Sabit memenuhi panggilan Rasul. Ketika ditanya tentang ketidakhadirannya, ia menjawab, "Aku ini orang yang sangat lantang suaranya. Aku sering meninggikan suara melebihi suaramu ya Rasulullah. Jadi amal kebaikanku sia-sia dan aku akan masuk neraka." Rasulullah menjawab, "Kamu tidak termasuk mereka. Kamu akan hidup mulia, mati sebagai syahid, dan Allah akan memasukkanmu ke surga." Masih ada satu kisah lagi tentang Sabit yang mungkin tidak masuk akal bagi mereka yang berkutat dalam urusan materi duniawi yang sempit. Kisah ini benar-benar nyata dan mudah dicerna bagi mereka yang masih mempunyai mata hati. Setelah Sabit gugur sebagai syahid di medan perang, seorang laki-laki yang baru saja masuk Islam lewat di dekat tubuhnya. Ketika melihat baju perang yang bernilai cukup mahal di tubuh Sabit, ia merasa berhak memilikinya. Ia mengambilnya. Selanjutnya, mari kita dengarkan kisah ini dari sang perawi langsung. Ada seorang laki-laki muslim yang dalam tidur, ia didatangi Sabit. Sabit berkata kepadanya, "Aku berpesan kepadamu, dan jangan anggap ini hanya mimpi tidur, lalu tidak kamu pedulikan. Setelah aku syahid kemarin, seorang laki-laki muslim lewat di dekatku, lalu mengambil baju perangku. Rumahnya paling ujung. Ia memiliki kuda yang tegap dan pandangannya selalu mendongak. Baju besi itu disimpan dalam periuk dan ditutupi pelana. Pergilah kepada Khalid, minta ia mengirimkan orang untuk mengambilnya. Jika kamu kembali ke Madinah dan bertemu Khalifah Abu Bakar, katakan kepadanya bahwa aku mempunyai utang sekian banyaknya. Aku mohon agar ia membayarnya." Setelah bangun tidur, laki-laki ini menceritakan mimpinya kepada Khalid bin Walid. Khalid pun mengirim orang untuk mengambil baju besi tersebut. Ternyata baju besi itu berada di tempat yang disebutkan oleh Sabit. Ketika pasukan Islam sudah kembali ke Madinah, laki-laki itu bercerita kepada Khalifah Abu Bakar tentang mimpinya. Khalifah pun membayar utang Sabit. Dalam sejarah Islam, inilah satu-satunya pesan orang yang telah meninggal dunia yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Manusia memang penuh misteri. Allah berfirman, "Dan janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka hidup di sisi Tuhan dan diberi rezeki." Quran Surat Al-Imran ayat 169. Radhiyallahu anhu, Sabit bin Qais.